Perkenalkanlah, aku adalah Marcelus Meki. Aku akan mengerjakan UTS. Pak Adi, gimana Bapak sekarang? Tonton dan dengar video ini. Nilai video saya ini agar mendapat nilai terbaik. Perkenalkanlah, aku adalah Marcelus. Saya Marcelus Meki, siap ujian pemasaran. Pak Adi, dengarlah penjelasan video ini. Saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga hasil sesuai harapan. Segmen pasar sudah ku pelajari. Harga, distribusi dan promosi dengan strategi yang tepat. Saya siap hadapi UTS ini bersama dengan Pak Adi. Perkenalkanlah, aku adalah Marcelus Meki yang sedang siap ujian pemasaran bersama dengan Pak Adi. Dengarkanlah penjelasan video ini. Saya sudah belajar sungguh-sungguh. Semoga hasil sesuai harapan. Segala teori telah kupahami. Segala teori telah kupahami, dari konsep hingga praktek nyata. Pak Adi, lihat hasil kerja saya, semoga mendapat nilai terbaik. Dengarlah penjelasan video ini. Saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga hasil sesuai harapan. Pak Adi, saya berusaha mengerjakan UTS dengan hati. Tonton dan nilai video saya agar saya dapat nilai terbaik. Perkenalkanlah, aku adalah Marcelus Meki yang sedang siap ujian pemasaran bersama dengan Pak Adi, dengarkanlah penjelasan video ini. Saya sudah belajar sungguh-sungguh. Semoga hasilnya sesuai harapan. Perjalanan belajar pemasaran yang lucu. Kisah sebelum UTS. Hari itu adalah hari yang penuh semangat. Aku bangun dengan tekad kuat, siap menghadapi ujian tengah semester. Kelas pemasaran yang sudah menunggu di depan mata. Pak Adi, dosen pengampu, sudah terkenal dengan cara mengajarnya yang unik dan kadang bikin ngakak. Ayo semangat, pemasaran itu seru, kata Pak Adi sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tapi siapa yang tahu ujian kali ini bakalan bikin kita semua berdebar. Begitu masuk kelas, saya langsung mendengar suara dari speaker di pojok kelas.
Bang Toib, Bang Toib. Kenapa ya? Dia tuh lucu banget. Ternyata Pak Adi sudah memutar lagu Bang Toib di laptopnya. Semua mahasiswa mulai bernyanyi bersama-sama. Pak Adi, guru yang sangat baik, ajarin kami pemasaran yang seru sekali dengan cerita dan lagu dangdut yang penuh ceria. Kita semua jadi semangat, belajar tak ada rasa takut. Pak Adi, Pak Adi. Pak Adi selalu memberi ilmu, pemasaran jadi mudah dengan cara yang baru. Setiap hari penuh tawa dan cerita. Pemasaran jadi asik dengan cara Pak Adi, bikin kami paham walau kadang bingung. Dengan lagu dangdut beliau ajarkan segalanya. Pak Adi selalu bawa semangat dan tawa. Pak Adi selalu memberi ilmu, pemasaran jadi mudah sekali. Pak Adi, guru yang luar biasa. Setiap materi jadi hidup, lewat cerita kami belajar dengan senyum dan tawa. Dari segmen pasar sampai strategi, Pak Adi ajarkan dengan gaya yang unik. Pak Adi selalu memberi ilmu. Setiap hari menjadi materi lewat cerita. Kami belajar dengan senyum dan tawa. Dari segmen pasar sampai strategi. Pemasaran jadi asik dengan cara mengajar Pak Adi, bikin kami paham walau kadang bingung. Dengan lagu dangdut beliau ajarkan segalanya. Pak Adi selalu bawa semangat dan tertawa. Setiap hari penuh tawa dan cerita. Pak Adi, guru yang luar biasa. Pak Adi selalu memberi ilmu, pemasaran jadi mudah dengan cara yang baru. Setiap hari penuh tawa dan juga cerita. Pak Adi, guru yang luar biasa.
Aku bukan Bang Toyib, aku cuma mahasiswa pemasaran, celetuk temanku Dika. Kami pun tertawa terbahak-bahak, merasa sedikit lebih santai. Namun, ketenangan itu gak bertahan lama. Pak Adi dengan penuh semangat langsung membuka laptopnya dan berkata, "Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyi lagi." Dan dengan penuh gaya, dia memutar lagu Aku Bukan Bang Toyib. Kami pun bergoyang sambil tertawa. Ada aja cara Pak Adi untuk bikin kami merasa rileks meski ujian sudah dekat. Aku mahasiswa pemasaran, mencari ilmu bukan sekedar hiburan. Dosen Pak Adi yang penuh semangat membuatku paham tentang dunia pemasaran. Aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib, belajar strategi biar sukses nanti. Pahami pasar, tentukan harga. Pemasaran itu seru, pasti kita bisa. Aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib. Segmen pemasaran yang harus dipilih, peluang bisnis makin terbuka lebar. Dengan analisa yang tepat, kita jadi marketer handal. Bersama Pak Adi, kita belajar pemasaran. Aku mahasiswa, bukanlah Bang Toyib, belajar strategi biar sukses nanti. Pahami pasar, tentukan harga. Pemasaran itu seru, pasti kita bisa, karena aku mahasiswa pemasaran. Aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib, belajar strategi biar sukses nanti. Pahami pasar, tentukan harga. Pemasaran itu seru, pasti kita bisa, karena aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib. Setelah lagu selesai, Pak Adi mulai menjelaskan tentang konsep dasar pemasaran dengan gaya yang agak unik. Pemasaran itu seperti lagu kopi dangdut. Kalian harus tahu apa yang diinginkan pasar, apa yang bisa bikin mereka goyang, katanya sambil menirukan goyangan dangdut. Kami semua ikut ngakak, tapi nggak tahu kenapa penjelasannya justru jadi lebih masuk akal.
Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Kalian harus tahu apa yang diinginkan pasar, biar mereka goyang dan terus kembali. Ayo semua ikuti langkah kami. Produk yang kalian tawarkan harus menarik hati. Segmentasi pasar harus tepat sasaran. Dengarkan pelanggan dan beri mereka mau. Biar produk kita laris manis di pasaran. Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Harus tahu apa yang diinginkan pasar, apa yang bikin mereka goyang, apa yang bikin mereka senang. Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Harus tahu apa yang diinginkan pasar, biar mereka bisa beli lagi. Produk kita jadi favorit mereka. Harga yang pas, jangan terlalu mahal, tapi jangan juga terlalu murah. Promosi yang kreatif menarik perhatian, sehingga jadi produk kita pasti dicari. Jangan takut eksperimen, coba yang baru. Kalau kita tahu caranya pasti laku. Dengan strategi dan sedikit trik, pemasaran jadi sukses pasti oke. Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Harus tahu apa yang diinginkan pasar, apa yang bikin mereka goyang, apa yang bikin mereka senang. Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Harus tahu cara apa yang diinginkan pasar, biar mereka bisa beli lagi. Produk kita jadi favorit mereka. Pemasaran itu seperti kopi dangdut. Kita pasti sukses dan strategi tepat. Waktu berjalan cepat dan tiba-tiba Pak Adi memutar lagu Sayang dari Via Valen. Sepertinya dia punya cara khusus untuk membuat kami lebih mudah memahami materi pemasaran meski sambil nyanyi. Saya sempat mikir, Pak Adi ini sebenarnya dosen atau penyanyi dangdut? Ternyata meski kami semua ketawa, Pak Adi berhasil menyampaikan materi tentang segmentasi pasar dengan sangat jelas. Pemasaran ngajarin kita kade jadi ahli strategi sing bisa ngantuk ke pasar. Pemasaranku sayang, kita kudu ngerti apa sing dikarep ke pasar.
Biar produkmu laris manis, pemasaranku sayang. Kudu jaga branding, jaga hubungan karo pelanggan biar tetap setia terus. Saka produk nanti harga, strategi kudu cermat, segmen pasar sing pas. Mesti bakal sukses kabeh, promosi kudu kreatif biar konsumen ngerti apa sing kudu ditawake. Pemasaran dadi jitu pemasaranku sayang, kita kudu ngerti apa sing dikarepe pasar biar produkmu laris manis. Pemasaranku sayang, kudu jaga branding, jaga hubungan karo pelanggan. Distribusi kudu lancar biar produk gampang tekan pasar. Gaya pemasaran kudu unik biar pelanggan ora bosen, segmentasi sing tepat. Mesti buka kesempatan pemasaran saiki asik yang ngerti apa sing dikarepke. Pemasaranku sayang, kita kudu ngerti apa sing dikarepe pasar biar produkmu laris manis. Pemasaranku sayang, kudu jaga branding, hubungan karo pelanggan biar tetap setia terus. Yen wis ngerti pasar, pemasaran ora ana masalah. Kabeh bakal sukses yen kita tetap semangat. Pemasaranku sayang, sukses bareng-bareng. Pemasaranku sayang, kita kudu ngerti apa sing dikarepe pasar biar produkmu laris manis. Pemasaranku jaga branding, jaga hubungan karo pelanggan. Pemasaranku sayang, sukses bareng-bareng. Pemasaranku sayang, ayo terus semangat. Yes, biar ngerti pasar, pemasaran orana masalah. Kabeh bakal sukses yen kita tetap semangat. Jaga hubungan biar tetap setia terus. Yes, win ngerti pasar, pemasaran ona ana masalah. Kabeh bakal sukses. Pemasaranku sayang, sukses bareng-bareng. Pemasaranku sayang, ayo tetap semangat. Pemasaranku sayang, kita kudu ngerti apa sing dikarepe pasar biar produkmu laris. Pemasaranku sayang, kudu jaga branding, jaga hubungan karo pelanggan. Pemasaranku sayang, ayo terus semangat. Aku mulai merasa sedikit lebih siap menghadapi UTS. Meskipun aku tahu sejujurnya aku belum terlalu paham. Yang penting jangan panik. Itu pikirku. Tiba-tiba dari speaker terdengar lagu Ayah. Lagu yang bikin hati meleleh itu. Aku yang tadinya santai langsung ngerasa terharu. Mungkin karena mendengar kata ayah, jadi teringat keluarga di rumah. Tapi Pak Adi dengan santainya melanjutkan pembelajaran tanpa peduli siapa yang terharu. Pemasaran itu seperti orang tua kita.
ayah, ibu. Mereka selalu ngasih perhatian dan kasih sayang. Begitu juga dengan pelanggan. Mereka butuh perhatian dan kasih sayang dari produk yang kita tawarkan. Ujar Pak Adi sambil memutar lagu ayah sekali lagi. Pemasaran itu seperti orang tua kita, ayah ibu yang selalu memberikan yang terbaik. Mereka mengajarkan kita dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan pemasaran yang harus memberi perhatian. Ayah mengajarkan kita dengan ketulusan, ibu mengajari cara memberi tanpa batas. Begitu juga pemasaran harus penuh perhatian, memahami apa yang diinginkan pasar dengan sepenuh hati. Pemasaran itu kayak orang tua kita, selalu memberi yang terbaik, menjaga hubungan dengan pelanggan setia, agar produk kita bisa dikenal. Pemasaran itu kayak ayah dan ibu, mengajar kita dengan penuh kasih. Ayah dan ibu selalu ada di saat kita butuh. Pemasaran juga begitu, harus ada untuk konsumen, menjaga kualitas produk dan pelayanan, supaya konsumen tetap setia dan merasa dihargai. Mereka selalu sabar dan penuh pengertian. Begitu juga pemasaran yang harus dipahami, apa yang diinginkan oleh pasar, agar produk kita diterima dengan baik. Pemasaran itu seperti orang tua kita, selalu memberi yang terbaik, menjaga hubungan dengan pelanggan setia, agar produk kita bisa dikenal. Pemasaran itu seperti orang tua, mengajarkan kita dengan penuh kasih. Pemasaran itu seperti orang tua kita, dengan kasih dan perhatian, menjaga hubungan yang erat, agar produk kita tetap berjaya. Beri perhatian dan cintamu, agar produk kita sukses pasti. Agar produk kita tetap berjaya. Kami mulai paham, ternyata konsep pemasaran itu benar-benar universal, bisa diaplikasikan di berbagai aspek kehidupan, bahkan dalam lagu. Saat Pak Adi mulai membahas branding, tiba-tiba lagu Guruku Tersayang diputar.
Coba kalian bayangkan kalau branding itu seperti gurumu yang paling kalian sayangi. Jelas Pak Adi. Semua mahasiswa mulai bernyanyi pelan-pelan sambil mengingat kembali tentang betapa berharganya pengajaran yang diterima dari guru. Ternyata konsep branding itu harus dibangun dengan cinta, seperti hubungan antara guru dan murid. Pemasaran itu penting, selalu kami ingat. Setiap langkah yang kau ajarkan kami terima dengan senang hati. Pak Adi guru kami, engkau memberi ilmu yang sangat berarti. Guru pemasaran kami, pemasaranku tersayang, ilmu yang kau beri takkan pernah terlupakan. Dari segmen jelas di mata kami, pemasaranku tersayang. Dengan strategi yang kau ajarkan, kami tahu cara meraih sukses dengan ilmu yang terus berkembang. Pemasaran itu seperti seni yang harus dipahami dengan hati. Pentingnya hubungan, pentingnya kreativitas. Pak Adi selalu menuntun kami dengan sabar. Dari ilmu yang kau beri takkan pernah terlupakan. Dari segmen pasar hingga harga, semuanya jelas di mata kami. Kami tahu cara meraih sukses dengan ilmu terus berkembang. Pemasaran yang baik butuh perhatian. Setiap detail harus diperhatikan. Promosi, distribusi, dan produk yang berkualitas, itulah yang kau ajarkan dengan penuh semangat. Pemasaranku tersayang, ilmu kau beri takkan pernah terlupakan. Dari segmen pasar hingga harga, kau ajarkan kami dengan kasih sayang menghadap dunia pemasaran penuh tantangan. Dengan ilmu yang tepat kami siap bersaing. Pemasaranku terima kasih atas semua yang kau beri. Di tengah-tengah penjelasan, Dika yang iseng mulai menyanyikan lagu Naik Delman. Naik Delman, naik Delman. Wih, seru banget ya Pak, serunya. Kami semua ikut nyanyi, tapi anehnya Pak Adi nggak marah, malah ikut tertawa. Pemasaran itu seperti naik Delman. Kadang kita harus sabar, menikmati perjalanan, dan mengarahkan dengan baik agar tujuan tercapai, kata Pak Adi sambil melanjutkan presentasi. Mari kita mulai perjalanan pemasaran. Dengan strategi yang tepat kita pasti bisa. Dari segmen pasar hingga promo yang cermat, pemasaran sukses kita raih bersama. Pemasaran itu seperti naik delman. Kadang harus sabar, kadang harus cepat-cepat. Dengan taktik yang tepat kita melaju. Mencapai tujuan pasti kita berhasil. Strategi harga harus
dipikirkan. Promosi yang kreatif jangan dilewatkan. Distribusi harus lancar, produk sampai ke tangan. Pemasaran kita pasti semakin hebat. Jangan takut mencoba yang baru dengan riset pasar. Kita tahu apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Pemasaran kita pasti bisa sukses. Ayo kita terus maju tanpa berhenti. Belum selesai dengan lagu-lagu yang lucu, tiba-tiba ada yang memutar lagu Pelangi-Pelangi dari penyanyi anak-anak. Pak Adi mengangguk. Ingat ya, pemasaran itu punya banyak warna seperti pelangi. Kadang kita harus sabar menunggu semua warna itu muncul untuk melihat hasil yang indah. Seketika itu juga kami merasa lebih tercerahkan. Pemasaran itu bukan hanya satu warna saja, melainkan banyak nuansa. Pemasaran berwarna-warni penuh strategi. Dari produk hingga harga, semua harus pas di hati pelanggan. Penuhi pasar dengan produk yang tepat, berguna dan menarik perhatian. Segmen pasar yang berbeda-beda, kita harus tahu kebutuhan mereka. Promosi harus kreatif agar bisa menarik perhatian. Dengan harga yang terus bersaing, pemasaran jadi gemilang. Pemasaran berwarna-warni penuh strategi. Bersama kita sukseskan pemasaran yang penuh warna. Segmen pasar yang berbeda-beda, harus tahu kebutuhan mereka. Strategi yang tepat baru jalan pemasaran sesuai tujuan. Pemasaran penuhi pasar dengan produk yang tepat, berguna dan menarik perhatian agar sukses pasti tercapai. Promosi harus kreatif agar bisa menarik perhatian. Dengan harga yang bersaing, pemasaran jadi lebih gemilang. Pemasaran penuhi dengan produk yang tepat. Bersama kita sukseskan pemasaran yang berwarna. Pemasaran penuhi produk pasar yang tepat, berguna dan menarik perhatian agar sukses pasti tercapai. Pemasaran berwarna-warni penuh strategi. Bersama kita sukseskan pemasaran yang penuh warna. Lalu aku yang agak bingung tiba-tiba mendengar lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza. Semua orang mulai bernyanyi bersama. Pemasaran itu seperti cinta, harus luar biasa, kata Adi dengan nada serius. Meskipun ia masih terlihat lucu. Kalian harus bisa memberikan yang terbaik, biar pasar jatuh cinta sama produk kalian. Tiba-tiba aku jadi lebih paham tentang bagaimana pemasaran itu
Pemasaran itu luar biasa, dengan strategi yang tepat, menentukan langkah kita agar sukses selalu datang. Tiap produk harus punya cerita, beri solusi yang mereka inginkan. Dari harga hingga kualitas, semua harus sempurna, tak ada yang terlupakan. Pemasaran itu luar biasa, bukan hanya sekedar jual beli. Mengetahui apa yang dibutuhkan, memberikan yang terbaik untuk pasar. Pemasaran itu luar biasa, dengan perhatian penuh cinta, membuat produk kita terkenal. Sukses pasti datang dengan cara yang benar. Segmen pasar yang tepat, hingga promosi yang kreatif. Distribusi harus lancar, pemasaran jadi semakin hebat. Pemasaran itu luar biasa, bukan hanya sekedar jual beli. Mengetahui apa yang dibutuhkan, memberikan yang terbaik untuk pasar. Dengan takut untuk berinovasi, dengan riset pasar yang akurat, langkah pasti kita pasti berhasil. Pemasaran akan semakin luar biasa. Pemasaran itu luar biasa, dengan langkah yang penuh percaya diri, menjadi yang terbaik di hati konsumen. Pemasaran kita pasti sukses. Pemasaran itu luar biasa, bukan hanya sekedar jual beli. Mengetahui apa yang dibutuhkan, memberikan yang terbaik untuk pasar. Pemasaran itu luar biasa, dengan perhatian penuh cinta, membuat produk kita terkenal. Sukses pasti datang dengan cara yang benar. Dengan langkah yang penuh percaya diri, pemasaran kita pasti sukses. Tiba-tiba teman sekelasku, Rini, meminta izin untuk memutar lagu Jawa. Pak Adi, ini lagu Jawa yang enak banget loh, cocok untuk menemani belajar, katanya sambil menyalakan lagu tradisional. Suasana semakin hangat dan penuh canda, bahkan Pak Adi pun ikut bernyanyi sedikit. Cocok juga ya kalau kita belajar sambil mendengarkan lagu daerah, ujar Pak Adi memberikan senyum lebar. Semua lagu yang diputar terasa seperti alat bantu untuk menyampaikan materi yang agak susah dimengerti. Entah kenapa, setelah setiap lagu ada saja insight yang tiba-tiba muncul di otakku. Seperti saat Pak Adi membahas pemasaran digital, aku langsung ingat lagu Sayang Lagi yang mengingatkanku pada bagaimana pentingnya
berhubungan dengan audiens secara langsung melalui media sosial. Semakin lama, aku merasa lebih rileks, bahkan mulai menikmati sesi perkuliahan ini. Tiba-tiba Pak Adi melanjutkan penjelasannya tentang pentingnya memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu seperti lagu-lagu yang kita dengar. Setiap orang punya referensi masing-masing. Pak Adi dengan serius namun tetap penuh canda. Dalam hati aku mulai berpikir, kalau belajar itu bisa semenyenangkan ini, kenapa dulu aku selalu merasa stres? Ternyata pemasaran itu enggak seberat yang aku bayangkan, asal kita bisa menyusun strategi dengan baik seperti menyusun playlist lagu yang tepat. Waktu hampir habis dan Pak Adi menyelesaikan pembelajarannya dengan memutar lagu Kopi Dangdut lagi. Sambil berkata, nah, begitulah cara kita memahami pasar. Kita harus tahu kapan harus memberikan kopi yang bisa bikin pelanggan nendang dan kapan harus santai. Semua tertawa, merasa segar dengan pembelajaran yang tidak biasa ini. Pemasaran kita harus pintar ngerti pelanggan. Kadang kita harus cepat, kadang harus santai. Dengan strategi produk kita laku, kita harus tahu kapan harus memberi. Pahami pasar yang berbeda-beda, tahu apa yang mereka inginkan. Beri penawaran yang pas di hati. Jaga hubungan, jangan sampai lari. Kita harus tahu kapan harus memberi. Kopi yang bikin pelanggan nendang, biar mereka tetap datang dan gak mau berhenti beli. Kita harus tahu kapan harus santai, biar mereka manis dan tenang. Pemasaran itu seru, kita pasti senang. Segmentasi pasar harus tepat, dengan produk yang diinginkan. Strategi promosi jadi penting. Kita harus tahu kapan harus memberi. Kopi yang bikin pelanggan nendang, biar mereka tetap datang dan gak mau berhenti membeli kopi. Beri tawaran menarik, jangan ragu. Kadang harus cepat, kadang harus santai. Dengan strategi yang matang, pemasaran kita pasti luar biasa. Pemasaran itu penuh warna, pasti sukses kalau tahu caranya. Kita pasti bisa untuk terus maju. Pemasaran akan jadi semakin luar biasa. Kita harus tahu kapan harus memberi. Kopi yang bikin pelanggan nendang, biar mereka tetap datang dan gak mau berhenti beli. Beri tawaran menarik, jangan ragu. Kadang harus cepat, kadang harus santai. Dengan strategi yang matang,
Pemasaran kita pasti luar biasanya. Kita pasti bisa terus maju. Pemasaran jadi semakin luar biasa. Sesaat sebelum berakhir, Pak Adi berkata, "Semangat terus. Ingat, pemasaran itu tidak hanya soal jual beli, tetapi soal hubungan. Seperti lagu yang kita dengar tadi, kita harus tahu kapan bermain dengan hati dan kapan harus serius untuk mencapai tujuan." Kami semua tertawa sambil mengangguk-angguk. Wah, Pak Adi benar-benar guru yang luar biasa. Setelah kelas selesai, aku mulai merasa lebih siap menghadapi ujian. Pemasaran kini terasa lebih mudah dimengerti dan tentunya lebih menyenangkan. Semua lagu yang diputar ternyata memberikan warna baru dalam belajar. Beberapa hari setelahnya, UTS pemasaran tiba. Saat soal-soal muncul, langsung teringat pelajaran-pelajaran seru yang diajarkan Pak Adi. Seolah-olah lagu-lagu yang diputar itu memberikan petunjuk-petunjuk kecil yang menuntun aku untuk menjawab dengan percaya diri. Di akhir ujian, aku tersenyum puas. Ternyata perjalanan belajar pemasaran bersama Pak Adi itu bukan hanya soal teori dan angka-angka, tetapi juga soal menikmati setiap detik perjalanan dengan cara yang menyenangkan. Pak Adi, kamu memang luar biasa. Beberapa hari setelah kelas yang penuh dengan lagu-lagu, datanglah saat yang paling ditunggu-tunggu, atau mungkin lebih tepatnya ditakuti. Ujian tengah semester pemasaran. Pak Adi sudah memberi kami hint. Jangan takut, soal UTS kali ini akan sangat menarik. Tapi pastikan kalian memahami materi dengan baik ya. Aku cuma bisa tersenyum kecut karena Pak Adi selalu punya cara untuk membuat ujian terasa berbeda. Pada hari ujian, suasana kelas sangat tegang. Tetapi anehnya, aku merasa sedikit lebih tenang. Tiba-tiba Pak Adi masuk dengan membawa sebuah kotak besar. Sebelum kalian mulai ujian, mari kita nyanyi dulu sedikit, biar santai, katanya sambil menyodorkan mikrofon kepada salah satu temanku. Semua orang melihat ke layar dan kemudian terdengarlah lagu Kopi Dangdut mengalun dengan riangnya. Kelas pun langsung riuh dengan suara kami yang bergoyang dan bernyanyi bersama-sama. UTS pemasaran, ayo kita siap. Belajar strategi biar lulus cepat. Segmen pasar harga yang harus tepat. Pemasaran jadi seru, kita pasti bisa. Dari teori sampai praktik kita belajar, biar paham apa yang dibutuhkan konsumen, agar produk kita terus laris. Kita kreatif dalam hal promosi. UTS pemasaran, ayo kita hadapi dengan ilmu yang kita pelajari. Segmentasi dan promosi, biar jawabannya pasti benar. UTS pemasaran, ayo kita semangat. Belajar terus, jangan sampai berhenti. Pahami pasar dengan cara yang cermat. Pemasaran pasti bisa bikin sukses.
Harga yang tepat harus kita tentukan. Strategi distribusi jangan terlupakan. Kreativitas dalam promosi, bikin produk kita selalu dikenal. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Dengan ilmu pemasaran kita pasti bisa. Ayo hadapi UTS dengan penuh semangat. Pemasaran ini jadi lebih seru. UTS pemasaran ayo kita hadapi dengan ilmu yang kita pelajari. Segmentasi dan promosi biar jawabannya pasti benar. UTS pemasaran ayo kita semangat. Biar belajar terus jangan sampai berhenti. Pahami pasar dengan cara yang tepat. UTS pemasaran kita pasti bisa. Dengan semangat dan strategi yang tepat pemasaran jadi seru. Nah, itu dia. Semangat itu penting. Pemasaran itu seperti kopi dangdut yang harus bisa dinikmati dengan santai tapi tetap penuh energi, kata Pak Adi sambil akhirnya mengalihkan perhatian kami pada soal ujian. Oke, siap-siap ya. Sekarang kalian ambil soal ujian. Tapi anehnya, soal ujian yang diberikan Pak Adi kali ini bukan soal biasa. Begitu membuka soal, aku merasa seperti sedang membaca sebuah cerita. Ternyata ujian kali ini berbentuk storytelling, di mana setiap soal disajikan dalam sebuah narasi yang mengisahkan perjalanan sebuah perusahaan yang sedang mencari cara untuk memasarkan produknya. Gimana ya? Ini jadi kayak cerita sinetron deh. Gumamku sambil melihat teman-teman lain yang juga terlihat terkejut. Tapi semakin lama aku mulai merasa soal-soalnya justru bikin aku paham lebih dalam tentang pemasaran. Salah satu soal yang menarik adalah cerita tentang sebuah perusahaan yang ingin memperkenalkan produk kopi baru. Mereka harus memilih segmen pasar yang tepat, menentukan strategi harga, dan memilih saluran distribusi yang cocok. Coba deh bayangkan kalian yang jadi pemilik perusahaan ini, kata Pak Adi sambil tersenyum. Pikirkan dengan baik dan buat keputusan yang tepat, seperti memilih lagu dangdut yang pas di hati konsumen. Tidak berhenti di situ, Pak Adi memutar lagu Sayang Sekali Lagi. Cinta itu butuh perhatian seperti konsumen yang harus selalu kita dengarkan. Begitu juga dengan produk, harus bisa menyentuh hati konsumen dengan cara yang tepat. Jelas Pak Adi dengan penuh semangat. Beberapa dari kami mulai meresapi makna dalam soal yang sedang kami kerjakan. Tiba-tiba soal itu terasa lebih hidup dan menyenangkan, seperti perjalanan yang seru dalam dunia pemasaran. Pemasaran kudu ngenteni. Konsumen butuh perhatian terus ditresnani. Kayak cinta kudu tetap dijaga, supaya produkmu tetap nyambung, tetap dikenal. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen, apa sing dikarepeke biar produkmu laris manis. Pemasaranku sayang
kudu ngerti carane ngapape strategi sing tepat supaya konsumen tetap seneng. Cinta iku butuh perhatian, kayak konsumen sing kudu ngerti apa sing kupekeni. Produkmu kudu bisa ngentoke rasa supaya ora lali tetap jadi favorit. Pemasaran ora mengiklan, tapi kudu ngawe hubungan antarane produk lawan konsumen. Kudu ada rasa, kudu ada perhatian. Pemasaran ku sayang kudu ngerti konsumen apa sing dikarepke biar produkmu laris manis. Pemasaran ku sayang kudu ngerti carane nyetrap pake strategi sing tepat. Kayak cinta kudu sabar maneke produk sing cocok, konsumen bakal setia yen produkmu terus apik. Pemasaranku sayang, cinta sing kudu tetap dijaga. Pemasaranku sayang agar produkmu tetap terjaga. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen apa sing dikarepake biar produkmu laris manis. Kudu ngerti carane nyetrapake strategi sing tepat supaya konsumen tetap senang. Pemasaran ora mung iklan, tapi kudu ngawe hubungan antarane produk lan konsumen. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen biar produkmu tetap laris manis. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen apa sing dikarepake biar produkmu laris manis, biar produkmu. Pemasaranku sayang kudu ngerti carane kayak cinta kudu sabar maneke produk sing cocok, konsumen bakal setia dan produkmu terus apik. Pasaranku sayang, cinta sing tetap kudu dijaga. Pemasaranku sayang agar produkmu tetap dijaga. Cinta iku butuh perhatian kayak konsumen sing kudu ngerti apa sing dikepengeni. Produkmu kudu bisa nentoki rasane. Pemasaranku sayang kudu ngerti konsumen apa sing dikarepake biar produkmu laris manis. Pemasaranku sayang kudu ngerti carane supaya konsumen tetap seneng. Pemasaranku sayang agar produkmu tetap terjaga. Pemasaran itu nggak seserius yang kalian kira kok, tambah Pak Adi sambil melihat kami yang sedang fokus mengerjakan tugas UTS. Kadang kalian harus bisa bikin pelanggan itu merasa terhubung, seperti hubungan yang erat dalam lagu-lagu dangdut ini. Seperti yang sudah diperkirakan, setelah beberapa soal selesai, Pak Adi langsung memutar lagu Aku Bukan Bang Toyib, dan seketika semua orang tertawa.
Aku mahasiswa pemasaran, belajar strategi biar sukses ke depan. Dari segmen pasar sampai promosi, aku siap hadapi dunia pemasaran. Aku siap hadapi. Aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib. Banyak belajar strategi yang asik, dari produk sampai harga. Pemasaran jadi seru, pasti laris. Aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib. Aku mahasiswa pemasaran. Dengan ide kreatif dan cermat, pemasaran pasti sukses. Strategi harga harus tepat, biar konsumen senang dan tetap datang. Pahami pasar yang kita tuju, biar produk laris dan terus berkembang. Segmen pasar harus kita tentukan, promosi harus kreatif dan tepat. Aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib. Banyak belajar strategi yang asik, dari produk sampai harga. Pemasaran jadi seru, pasti laris. Bikin produk kita dikenal luas, dengan ide kreatif dan cermat. Pemasaran pasti sukses, pasti. Aku mahasiswa pemasaran, bukan Bang Toyib. Banyak belajar strategi yang asik, dari produk sampai harga. Pemasaran itu seperti seni, harus tahu kapan harus beraksi. Dengan strategi yang matang, produk kita bisa jadi juara. Aku mulai berpikir, kenapa ya Pak Adi selalu pakai storytelling dalam mengajar dan ujian? Memangnya storytelling itu penting banget ya? Ternyata jawabannya lebih sederhana dari yang aku kira. Storytelling dalam sebuah pemasaran bukan hanya soal membuat produk yang menarik, tapi juga cara kita menyampaikan cerita tentang produk itu. Ini adalah salah satu cara agar konsumen bisa merasa terhubung dengan merek dan merasa menjadi bagian dari cerita itu. Coba kalian bayangkan, kalau sebuah brand tidak punya cerita, apa yang kalian rasakan? Sama seperti lagu-lagu yang kita dengar hari ini. Mereka punya cerita yang membuat kita merasa lebih dekat. Ujar Pak Adi seakan membaca pikiranku. Dari situ aku mulai memahami bahwa storytelling itu adalah teknik yang sangat powerful dalam pemasaran. Dengan bercerita, kita bisa membuat produk atau merek lebih berkesan. Sama seperti lagu Pelangi-Pelangi yang punya warna-warni yang cerah. Brand juga harus tampil dengan cerita yang kaya dan menarik. Lanjut Pak Adi. Brand-brand yang menarik
harus punya cerita yang kaya. Dari awal sampai akhir bikin konsumen jadi cinta. Brand harus tampil dengan cerita yang kaya dan menarik perhatian, biar konsumen paham maksudnya dan selalu kembali lagi. Cerita yang kuat bikin percaya, menunjukkan kualitas dan visi dari produk hingga layanan. Brand harus tampil dengan cerita, pahami pasar, cari jalan. Cerita yang relevan dengan mereka, tampil nilai yang kita punya. Aku merasa semakin terinspirasi. Bahkan soal-soal ujian yang tadinya terasa menegangkan, kini terasa seperti bagian dari cerita panjang yang harus aku selesaikan dengan baik. Setiap pertanyaan memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang konsep pemasaran yang telah kami pelajari. Seperti di soal berikutnya, tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa membangun brand awareness. Pak Adi bercerita tentang sebuah perusahaan fiktif yang baru saja meluncurkan produk terbaru mereka. Mereka harus memilih strategi pemasaran yang tepat agar bisa dikenal lebih luas. Kalian perlu strategi yang bagus, seperti memilih lagu yang tepat untuk acara tertentu. Kalau salah pilih, bisa gagal, kata Pak Adi sambil memutar lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza. Wah, perasaan cinta dalam lagu itu jadi seperti perasaan yang harus dimiliki oleh para marketer terhadap produk mereka. Strategi pemasaran itu yang penting agar produk kita dikenal luas. Harus tahu kapan waktu yang tepat biar sukses dan terus berkembang. Pahami pasar, tahu apa yang diinginkan, tentukan harga dan target yang tepat. Promosi harus menarik perhatian biar produk kita semakin dicari. Mereka harus pilih strategi pemasaran yang benar dan efektif agar produk kita dikenal luas dan konsumen tetap setia. Pilih strategi yang bagus biar laris manis pasti sukses. Produk kita jadi favorit di hati konsumen, selalu teringat. Segmentasi pasar yang tepat, pahami kebutuhan dan cari jalan dengan komunikasi yang jujur agar hubungan dengan konsumen selalu baik. Jangan takut mencoba yang baru, dengan inovasi produk kita pasti laku bersama. Strategi yang tepat, pemasaran jadi luar biasa. Mereka harus pilih strategi pemasaran yang benar dan efektif agar produk kita dikenal luas
dan konsumen tetap setia. Mereka harus pilih strategi pemasaran yang benar dan efektif agar konsumen dikenal luas dan konsumen tetap setia. Pilih strategi yang bagus biar laris manis pasti sukses, produk kita jadi favorit di hati konsumen selalu teringat. Strategi pemasaran kunci sukses kita. Dengan langkah yang tepat produk pasti bersinar. Pemasaran jadi lebih indah dan sukses datang pasti. Pemasaran yang benar dan efektif agar produk kita dikenal luas dan konsumen tetap setia. Di tengah ujian UTS, aku mulai menyadari kenapa Pak Adi selalu memilih storytelling dalam mengajar dan membuat soal ujian. Ternyata storytelling itu bukan cuma membuat materi lebih menarik, tapi juga membantu kami para mahasiswa untuk mengingat konsep dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan bercerita, kami bisa lebih mudah memahami prinsip-prinsip dasar pemasaran yang tadinya terasa berat. Misalnya, soal tentang segmentasi pasar. Pak Adi membuat cerita tentang sebuah produk baru yang ingin masuk ke pasar anak muda. Tentu kalian nggak bisa menjual produk yang sama untuk anak muda dan orang tua kan? Katanya sambil memutar lagu Naik Delman. Ingat ya, dalam pemasaran kalian adalah pencerita. Kalian harus bisa menceritakan kisah produk dengan cara yang membuat audiens merasa terhubung. Tambah Pak Adi mengingatkan kami saat mengerjakan soal tentang positioning produk. Seperti lagu dangdut ini yang bisa bercerita tentang kehidupan sehari-hari, pemasaran juga harus bisa menceritakan kisah yang relevan dengan kehidupan konsumen. Semakin lama, aku merasa seperti ujian ini bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana kami bisa menyampaikan ide dengan cara yang menarik. Storytelling dalam pemasaran membuat semuanya jadi lebih hidup. Begitu juga dalam ujian ini. Setiap soal terasa seperti cerita yang harus aku jawab dengan strategi yang tepat. Ketika ujian hampir selesai, Pak Adi mengumumkan, "Ayo, kalian hampir selesai. Tapi sebelum kita tutup, mari kita dengarkan lagu Guruku Tersayang buat mengenang proses belajar yang seru ini." Kami semua bernyanyi bersama meskipun ujian hampir selesai. Ternyata Pak Adi benar-benar tahu bagaimana membuat suasana ujian terasa lebih ringan dan tentunya menyenangkan.
dosenku tersayang, ilmu yang kau beri berharga. Dari segmen pasar sampai strategi semua ku pelajari. Dosenku tersayang, engkau ajarkan penuh sabar, membimbing kami hingga paham tentang dunia pemasaran yang luas. Dosenku tersayang, ilmu yang kau beri takkan terlupakan. Pemasaran jadi lebih mudah dengan ajaranmu yang luar biasa. Strategi yang tepat harus dipahami, segmentasi pasar dan riset yang cermat. Dengan teori dan praktek yang jelas, dosenku ajarkan semua dengan penuh perhatian. Promosi yang menarik, harga yang pas, distribusi yang lancar, jangan terlambat. Dosenku mengajarkan dengan bijaksana agar kami sukses di dunia pemasaran. Engkau ajarkan penuh sabar, membimbing hingga paham tentang dunia pemasaran yang luas. Dosenku tersayang, ilmu yang kau beri takkan terlupakan. Pemasaran jadi lebih mudah dengan ajaranmu yang luar biasa. Dosenku terima kasih atas semua, setiap pelajaranmu bermanfaat. Kami akan terus belajar berkatmu. Dosenku tersayang, terima kasih atas ilmu yang kau beri. Pemasaran jadi lebih mudah dengan ajaranmu yang luar biasa. Aku menulis jawaban terakhir dengan perasaan lega. Ujian kali ini benar-benar berbeda dari ujian lainnya. Tidak hanya soal-soal, tapi juga cara Pak Adi mengajarkan kami tentang pemasaran dengan storytelling yang menyenangkan. Semua lagu dangdut yang diputar juga membantu kami merasa lebih rileks dan fokus. Setelah ujian selesai, aku merasa lebih mengerti apa sebenarnya yang dipelajari selama perkuliahan ini. Pemasaran itu bukan hanya teori yang kaku, tapi juga seni bercerita. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh untuk mengkomunikasikan nilai dan menciptakan hubungan dengan konsumen. Tanpa storytelling, pemasaran bisa terasa datar dan sulit diterima. Pak Adi memang punya cara yang unik dalam mengajar. Storytelling bukan hanya membantu kami memahami konsep pemasaran, tapi juga membuatnya lebih menarik dan mudah diingat. Terima kasih Pak Adi atas cara mengajar yang kreatif ini. Pemasaran jadi terasa jauh lebih seru dan penuh warna. Di akhir perkuliahan, aku cuma bisa tersenyum. Ujian pemasaran bukan hanya tentang nilai atau soal yang kami jawab, tapi tentang bagaimana kami belajar untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan. Dan untuk itu, aku berterima kasih kepada Pak Adi yang telah membuat semuanya begitu mengesankan. Mari kita simak lagu penutup berikut ini. Terima kasih Pak Adi
telah mengajarkan kami. Selama ini penuh semangat, pemasaran jadi mudah untuk dimengerti. Dari teori sampai praktik nyata. Terima kasih dosenku Pak Adi, saya telah mengerjakan UTS. Semoga Bapak senang dan bahagia, dan saya mendapat nilai terbaik. Terima kasih dosenku Pak Adi, ilmu yang Bapak beri sangat berarti. Terima dengan strategi dan segmen pasar, harga distribusi promosi yang tepat. Pak Adi mengajarkan dengan hati, pemasaran jadi lebih seru dan menyenangkan. Pak Adi, terima kasih atas semua bimbinganmu, takkan terlupakan. Pemasaran kini jadi lebih mudah karena kau ajarkan dengan cinta. Dan bimbingan dan kasih sayang, saya siap menghadapi dunia. Terima kasih dosenku. Baik teman-teman semua, itulah tadi UTS storytelling yang sudah Marcel selesaikan. Semoga storytelling ini, UTS kali ini, Marcel bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Pak Adi, terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Salam.